Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tunisa dengan NIM 2205040127. Pembelajaran video kali ini yaitu pengantar hukum Indonesia. Dan saya di sini akan membahas mengenai pengantar hukum Indonesia secara umum dan berdasarkan presentasi makalah yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi, pengantar hukum Indonesia secara umum adalah ilmu yang memberikan gambaran tentang hukum yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Selain itu, juga menguraikan tentang asas-asas dan apa yang menjadi dasar berlakunya hukum yang bersangkutan. Nah, yang dipelajari dalam pengantar hukum Indonesia yaitu memahami bidang-bidang, aturan, ketentuan atau tata hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun fungsi pengantar hukum Indonesia ini adalah menurut Hadi Suratyo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Tata Hukum Indonesia, sebenarnya dipergunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Nah, adapun pembahasan yang intinya dari pembelajaran ini saya mengambil dari pembahasan makalah saya, yaitu mengenai klasifikasi hukum. Di klasifikasi hukum ini terdapat dua sumber, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Dan saya juga akan membahas mengenai lapangan-lapangan hukum. Nah, sebelum itu kita harus lebih tahu dulu apa sumber hukum itu. Nah, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah asal mulanya hukum, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Segala sesuatu yang diartikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum. Dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum. Nah, sumber hukum dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu sumber hukum material dan yang kedua sumber hukum formal. Sumber hukum material ini adalah kesadaran masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat tentang apa yang dianggap seharusnya. Sumber hukum material ini menentukan isi apakah yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai sumber hukum dan mempunyai kekuatan mengikat yang harus ditaati sebagai hukum. Nah, isi hukum ditentukan oleh faktor-faktor ide dan faktor-faktor kemasyarakatan. Faktor ideal adalah pedoman tentang keadilan yang merupakan tujuan langsung dari peraturan hukum tersebut yang berakhir pada tujuan hukum, yakni kesejahteraan umum. Sedangkan faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk kepada aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Nah, sumber hukum material negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber hukum formal adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum, termasuk sumber hukum formal. Nah, sumber hukum formal ini adalah undang-undang, kebiasaan, dan hukum adat, jurisprudensi, traktat, yang terakhir adalah doktrin. Undang-undang adalah istilah untuk undang-undang ini lebih cocok disebut sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dalam negara. Jenis peraturan perundang-undangan hierarki sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota.
oleh masyarakat karena menganggap bahwa itulah hukumnya. Yang selanjutnya itu ada jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah hukum yang terbentuk karena putusan hakim yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama, atau dengan kata lain dapat disebutkan sebagai keputusan hakim yang terdahulu dapat dijadikan dasar keputusan dan diikuti oleh hakim lainnya dalam memberi keputusan terhadap suatu kasus yang sama. Selanjutnya itu ada traktat. Traktat ini adalah perjanjian antara negara atau hukum yang ditetapkan antar negara yang berlaku sebagai perjanjian. Traktat dapat dibedakan menjadi ke dalam traktat bilateral, yakni perjanjian yang dilakukan antara dua negara, traktat multilateral, yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Jadi sifatnya ini terbuka yang memberi kesempatan kepada negara-negara yang pada awalnya tidak ikut dalam pembentukan traktat untuk ikut menjadi pihak dalam traktat tersebut. Nah, traktat harus perjanjian antar negara ini mengikat dan berlaku bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian adalah berdasarkan pada asas setiap perjanjian itu mengikat pada para pihak yang harus ditaati dengan iktikat yang baik. Selanjutnya itu ada doktrin. Doktrin adalah ajaran atau pendapat para ahli hukum yang terkenal dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum. Pendapat ahli hukum yang dituangkan ke dalam putusan pengadilan dapat menjadi sumber hukum melalui jurisprudensi. Nah, sumber hukum formal sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Pengganti, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang Peraturan Presiden. Sebelum itu saya juga akan membahas mengenai lapangan-lapangan hukum. Berdasarkan pada penggolongan, lapangan-lapangan hukum yang tradisional, klasik, artinya yaitu penggolongan yang sudah dikenal dan senantiasa dianut dalam banyak tata hukum yang sudah lama adanya, terutama di Eropa dan juga di Hindia, Belanda dahulu, dan juga yang tampak dalam pasal 102 dan pasal 108 Undang-Undang 1950 sebagai berikut. Hukum tata negara adalah keseluruhan aturan hukum tentang organisasi dan tatanan negara. Hukum tata usaha negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dan melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, hukum perdata adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari seseorang terhadap orang lainnya, serta mengatur pergaulan dalam masyarakat dan pergaulan dalam keluarga. Yang selanjutnya itu ada hukum dagang. Adalah keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hukum atau mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lainnya, khusus dalam lapangan perniagaan. Selanjutnya itu ada hukum pidana. Hukum pidana ini adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan pidana yang diancamkan kepada siapa saja yang tidak menaati aturan hukum tersebut. Yang selanjutnya itu ada hukum acara. Hukum acara ini adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan aturan hukum